Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Operasi kelas D akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas besar remastering OS dengan tema programming. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Maisur Amalia dengan NIM F1D022062, Muhammad Eser Asazili F1D022070, saya sendiri Rizky Insania Ramadhani F1D022094, kemudian Yusril Ibtidar Ramadhani dengan NIM F1D022102, dan yang terakhir Reva Fadila Fasa NIM F1D022155. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi yang kami gunakan pada tugas besar ini, yaitu Linux Mint. Linux Mint adalah distribusi Linux yang bersifat open source dan didesain untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan ramah. Sistem operasi ini dibangun di atas kernel Linux dan menggunakan desktop environment Cinnamon, meskipun tersedia juga versi dengan desktop environment lainnya seperti Mate dan XFCE. Kemudian, Remastering Linux Mint adalah proses membuat salinan custom dari distribusi Linux Mint yang sudah ada dengan menyesuaikan konfigurasi, menginstal ulang paket-paket tertentu, dan mungkin mengubah tema atau pengaturan lainnya. Tujuannya adalah untuk membuat distribusi Linux yang telah disesuaikan sesuai dengan preferensi atau kebutuhan pengguna tertentu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eser Asazili dengan NIM F1D022070. Oke, jadi di sini langkah-langkah untuk melakukan remastering pada Linux Mint adalah yang pertama, tentu saja kita harus menginstal Linux Mint itu sendiri, yang dimana kita akan memilih Linux Mint yang versi terbaru. Kemudian yang kedua, kita akan memilih tema dan icon pada Linux Mint dengan tema yang sudah kami dapatkan, yaitu tema programming. Kemudian yang ketiga, kita akan mengubah background atau wallpaper sesuai dengan tema programming. Kemudian yang keempat, yaitu download dan install aplikasi yang berhubungan dengan programming. Dan yang terakhir yaitu membuat file ISO dengan Kubik. Kemudian di sini ada tampilan dari bagaimana tampilan dari sistem operasi yang kami rancang sebelum dan sesudah kami melakukan langkah-langkah di slide sebelumnya, yang dimana pada bagian kiri merupakan tampilan yang masih kosong, yang dimana kami belum melakukan langkah-langkah untuk melakukan desain atau penyusunan sistem operasinya. Yang di sebelah kanan merupakan merupakan tampilan setelah kami melakukan langkah-langkah sebelumnya, yang dimana dapat terlihat pada bagian desktop terdapat aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan programming, serta pada wallpaper atau background-nya berkaitan juga dengan programming. Kemudian di sini terdapat list aplikasi-aplikasi yang kami install pada sistem operasi yang kami rancang, yang dimana terdapat yang pertama adalah Visual Studio Code, yang kedua ada XMPP, yang ketiga ada Notepad++, kemudian ada Sublime Text, ada RX6, ada JITG, ada Octave, ada NetBeans, ada Eclipse, ada CodeBlocks. Keseluruhan aplikasi ini kami install melalui software bawaan pada Linux Mint, yaitu Software Manager. Selanjutnya, saya Maisur Amalia, NIM F1D022062 akan menjelaskan beberapa aplikasi yang ada di OS kami. Yang pertama ada Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan aplikasi yang mendukung banyak bahasa pemrograman. Aplikasi ini menyediakan fitur pengeditan canggih, integrasi kontrol versi, debugging, dan ekosistem ekstensi yang kaya. Selanjutnya ada XAMPP. XAMPP adalah paket perangkat lunak pengembangan web yang menyediakan lingkungan server lokal. Ini mencakup Apache sebagai server web, MySQL sebagai sistem manajemen basis data, PHP untuk pemrograman server-side, dan Perl sebagai bahasa script. Selanjutnya ada Notepad++. Notepad+ adalah editor teks sumber terbuka dan gratis. Ini mendukung berbagai bahasa pemrograman, memiliki antarmuka yang sederhana, dan menyediakan fitur penyorotan sintaksis dan ekstensi yang dapat dikonfigurasi. Selanjutnya ada aplikasi Sublime Text. Sublime adalah editor teks dan kode sumber shareware yang tersedia untuk Windows, macOS, dan Linux. Ini secara natif mendukung banyak bahasa pemrograman dan bahasa markup. Selanjutnya ada RX6, adalah sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi IDE yang dirancang khusus untuk pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya ada Gitg, adalah sebuah aplikasi grafis yang digunakan untuk mengelola repositori Git. Gitg menyediakan antarmuka pengguna grafis yang mempermudah pengguna untuk melihat riwayat perubahan, melihat cabang, dan melakukan operasi lainnya terkait manajemen versi. Saya Yusril Ibtidar Ramadhani dengan NIM F1D022. Di sini akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi-aplikasi yang telah kami unduh di sini.
Ada yang selanjutnya itu ada Octave, adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan lingkungan perangkat lunak untuk komputasi numerik. Tujuan dari Octave ini yaitu menyediakan platform yang dapat digunakan untuk melakukan analisis numerik dan komputasi ilmiah tanpa biaya lisensi. Lalu selanjutnya ada NetBeans yang dapat digunakan untuk berbagai jenis pengembangan perangkat lunak, termasuk aplikasi desktop, web, dan mobile. NetBeans sendiri mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti Java, PHP, C, C++, HTML, dan lain-lain. Lalu di sini ada Eclipse yang merupakan pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan para pengembang untuk menulis, menguji, dan mengelola kode program dengan lebih efisien. Eclipse mendukung berbagai bahasa pemrograman juga seperti Java, C, C++, Python, PHP, dan lain-lain. Lalu yang terakhir di sini ada CodeBlocks yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi dengan bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Fortran. IDE ini bersifat open source, artinya dapat diunduh dan digunakan secara gratis oleh siapa saja. Perkenalkan, nama saya Reva Fadila Fasa dengan NIM F1D022155. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk melakukan remastering atau membuat file ISO. Yang pertama, kita perlu masuk ke aplikasi Kubik. Setelah kita masuk ke aplikasi Kubik, tampilan awalnya akan seperti ini dan kita diminta untuk memilih direktori di mana kita akan menyimpan file ISO yang nanti akan kita buat. Lalu setelah kita next, kita akan diminta untuk memasukkan ISO Linux Mint sebagai original disk dari dan juga di sini kita bisa mengubah atau mengedit pengaturan dari file ISO yang nanti akan kita buat seperti nama dan lain-lain. Setelah itu kita next. Di sini akan merupakan proses untuk membuat atau menganalisis file ISO-nya. Next. Di sini bisa langsung di next. Lalu di sini kita diminta untuk memilih package mana saja yang akan ada di dalam file ISO yang kita buat. Setelah kita pilih dan next, di sini lagi kita akan diminta untuk memilih file atau package mana saja yang akan dimasukkan ke dalamnya. Lalu next, di sini kita pilih jenis filenya dan kita next, dan yang terakhir di sini proses generate dari file ISO-nya membutuhkan waktu sedikit agak lama untuk ditunggu, dan setelah selesai akan muncul hasil seperti ini yang menandakan proses untuk membuat file ISO atau remastering selesai. Dan selanjutnya bisa kita lihat di file tempat direktori, tempat penyimpanan file ISO-nya akan muncul file ISO yang telah kita buat, yaitu linuxprogrammingos.iso. Kesimpulan, Linux Mint sebagai sistem operasi open source telah menjadi salah satu OS yang sangat populer di seluruh dunia. Kelebihan Linux Mint terletak pada sifatnya yang terbuka, memanajemen sumber daya perangkat keras yang efisien, dan fleksibilitas antarmuka pengguna. Proses remastering Linux Mint memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan mereka, menciptakan versi yang disesuaikan untuk tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini tujuan kami adalah untuk bidang programming. Langkah-langkah remastering dengan tema pemrograman melibatkan instalasi Linux Mint, penyesuaian tampilan atau interface menggunakan GNOME Tweak, dan pemilihan aplikasi pemrograman serta pembuatan file ISO menggunakan Kubik. Dengan demikian, remastering Linux dengan tema pemrograman memungkinkan pengguna untuk merasakan lingkungan pengembangan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhannya. Nah, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.